Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yuliana Wardani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Tunas Sejahtera Seriang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Syariah. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Tunas Sejahtera Seriang. Assalamualaikum Bu Syah. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Nanti akan saya amati proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Maksudnya Ibu sebelum melaksanakan supervisi di kelas nanti. Adapun yang dilakukan saat supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalan prosesnya pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melaksanakan percakapan praobservasi? Ini sebagai persiapan awal nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan mungkin nanti bisa percaya diri sehingga Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-muridnya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu atau yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama berkaitan dengan tujuan ya Bu ya. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai nantinya? Jadi tujuan dari pembelajaran saya ini Bu, mengharapkan peserta didik mampu menganalisis gagasan, pikiran, perasaan, pandangan atau arahan, dan pesan yang ada di dalam teks deskripsi. Jadi tujuannya lebih ke menganalisis ya Bu ya? Ya, lebih kepada menyimpulkan isi dari si teks deskripsi. Oke. Kemudian untuk area pengembangannya Ibu, yang akan Ibu gunakan dalam observasi di aspek apa saja Ibu? Penilaian secara kognitif, ya, secara keterampilan pun dia juga. Oke, berarti ada dua ya Bu, untuk aspek kognitif dan keterampilan juga ya. Oke, kemudian misalnya kalau dalam rancangan yang ingin Ibu terapkan itu seperti apa di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajarannya, atau dari metode pembelajaran itu seperti apa Bu? Jadi kalau dari model pembelajarannya ini kan saya menggunakan model pembelajaran saintifik, karena nanti anak ini akan diminta untuk membaca, menonton, dan mengamati sebuah video. Jadi nanti mereka akan menemukan informasi apa saja yang mereka dapat, apa saja yang mereka temukan, objeknya apa, ciri-cirinya bagaimana, penjelasannya kayak gimana. Nah, jadi untuk modelnya saya rasa lebih cocok menggunakan model saintifik, sedangkan untuk metodenya saya menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi pelajarannya, kemudian diskusi, tanya jawab. Nanti ada di akhir presentasi, mereka mempresentasikan hasil pengamatan mereka. Baik, cukup jelas ya Bu ya, lengkap sekali sepertinya. Terus media yang Ibu gunakan itu dalam kelas seperti apa? Yang pasti ada penggunaan infocus, kemudian ada videonya nanti yang akan saya tayangkan sebagai contoh awal, lalu ada juga materi, itu akan tulis juga. Berarti menggunakan media video ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan di kelas berapa? Hari apa? Dalam minggu-minggu ini untuk pertemuan di kelas 7, karena kebetulan lagi belajar bab materi deskripsi gitu. Di kelas 7 Jam berapa Bu? Yang jam berapa maksudnya? jam terakhir setelah istirahat kedua itu, 3 jam terakhir. Baiklah Bu, semoga apa yang akan Ibu kerjakan dapat berjalan dengan lancar, dan ketika Ibu supervisi nanti saya akan melakukan pemantauan. Kemudian setelah kegiatan supervisi Ibu telah selesai, kita akan melakukan percakapan kembali pasca observasi dan nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Terima kasih Bu Syah sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang sudah Ibu rancang
terlaksanakan dengan baik. Selamat siang semua, silakan duduk. Ini adalah pertemuan
membacakan sekali lagi. Udah selesai bacanya? Ceritanya menceritakan tentang apa? Objeknya adalah kue. Oke, di antara kedua gambar itu, mana yang lebih deskripsi? Gambar A atau gambar B? Yang mau jawab angkat tangan. Pakai acting segala. Ayo, siapa yang mau jawab? A atau B yang lebih detail, lebih rinci, lebih deskripsi? Ya, Siska. B. Menurut Siska yang lebih deskripsi adalah B. Ada yang mau kasih pendapat? Bukan? B. Ada lagi? B. Rehan. Ayo. B, Bu. Rehan juga B. Egi juga B. Nggak ada C. Catherine juga B. Vanessa? B. Ya, jawaban yang lebih deskripsi dari kedua gambar tersebut adalah gambar yang B. Sekarang ada yang bisa bantu ibu menjelaskan kenapa bukan yang A? Sebab bukannya tuh apa Di sana bukan? sedikit menurut Arif. Bukannya Bu, macam masa? Bukannya masam, Bu. Terus ada lagi yang mau menjelaskan kenapa A tidak deskripsi? Ayo. Sama dulu. Mana? Oh, enggak, Catherine. Apa yang tidak dijelaskan secara detail dan rinci itu, Catherine? Tentang rasa kuenya. Iya, betul sekali. Kasih tahu teman dulu. Kenapa yang A itu tidak deskripsi? Seperti yang Catherine bilang, kuenya cuma dibilang enak, tidak dijelaskan enaknya tuh kayak gimana. Tapi pada bagian yang B itu dijelaskan kayak gimana, dari bentuk kuenya, dari tekstur kuenya, dari rasa kuenya, dari nampaknya kue. Maka yang lebih deskripsi adalah bagian B. Paham ya? Bisa membedakan mana yang deskripsi mana enggak? Bisa. Ada yang masih bingung mau tanya? Boleh? Jelas semua? Jelas. Oke, kalau begitu kita akan membentuk kelompok. Kita akan membentuk kelompok menjadi 3 bagian. Tapi masing-masing dari 3 bagian ini akan membentuk kelompok lagi. Ya, jadi kelompoknya akan dibedakan berdasarkan pada 3 jenis teks deskripsi yang ibu berikan. Ada yang dapat teks deskripsi dalam bentuk seperti contoh tadi, ada yang akan dapat teks deskripsi dalam bentuk video, ada yang akan dapat teks deskripsi dalam bentuk audio. Jadi setiap kelompok ini punya teks deskripsi dengan bentuk yang berbeda. Paham? Rehat. Dengarkan videonya sama-sama supaya yang dengar videonya dengarkan sama-sama. Bertiga dengarinya. Besarkan volumenya.
saya tanya apa isi teks deskripsi tersebut. Video ini kira-kira tentang apa? Isinya gimana? Objek apa yang digambarkan? Apa yang ada di dalam video ini? Apa yang terus-terusan ditampilkan dalam video ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya Bu Syah? Iya Bu Syah, hari ini kita kedatangan dari guru pengajar praktek calon guru penggerak tingkatan 10 yaitu Pak Firdaus. Beliau adalah pengajar praktek saya angkatan 10. Hari ini beliau akan menjalankan tugas di mana hari ini saya akan melakukan sesi wawancara kepada Ibu pasca observasi yang sudah kita kemarin lakukan ketika pra-observasi. Hari ini saya akan melakukan observasi paskanya setelah Ibu lakukan observasi tindakan kelas yang sudah kita lakukan waktu itu. Nah, mungkin hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait
terkait evaluasi yang sudah Ibu laksanakan beberapa hari yang lalu. Mungkin bisa saya mulai Pak ya. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu dengan jalannya observasi yang sudah berlangsung Bu? Perasaan saya sedikit gugup sih Bu, karena kan mereka ini anak kelas 7. Baru kali pertama saya mengajar mereka, jadi masih belum terlalu kenal bagaimana mereka dalam belajar seperti itu. Kan walaupun sudah dilakukan diagnostik awalan dulu, cuman kan karena ya baru pertama kali mengajar mereka itu ada rasa gugup. Oh iya, tidak apa-apa Bu, itu wajar Bu. Kalau kita merasa gugup, apalagi kelasnya ibaratnya masih baru kan, mereka masih ke masa peralihan gitu kan. Jadi dari kelas rendah dulu ke jenjang selanjutnya mungkin harus ada adaptasi dulu. Nah, pertanyaan kedua, bisa tidak Ibu ceritakan sedikit area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas waktu itu, kemudian adakah langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Ya, jadi waktu itu saya mengajarkan materi teks deskripsi dari identifikasi sampai ke ciri-ciri. Juga ada beberapa saya jelaskan tentang jenis walaupun tidak spesifik. Nah, di situ saya melihat antusiasme anak dan saya memperhatikan bahwa anak memahami apa yang saya sampaikan. Dari seperti yang saya rencanakan dalam modul ajar saya, di situ dapat berjalan dengan baik, anak-anak dapat memahami apa itu teks deskripsi, dapat mengidentifikasi teks deskripsi, dapat memahami juga ciri teks deskripsi yang membedakannya dengan teks-teks yang lain. Gitu ya Bu ya. Berarti anak ibaratnya sudah mampu apa yang sudah Ibu rancangkan itu, sudah mampu menguasai gitu ya Bu, yang sudah Ibu rancangkan. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ada tidak kekurangan atau kendala yang Ibu alami pada saat melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas? Ada, jadi kan anak ini diberikan 3 jenis teks yang berbeda. Ada satu yang diberikan dalam bentuk teks tertulis, ada yang diberikan dalam bentuk video yang berfokus pada visualisasinya, ada juga video yang difokuskan pada audionya. Nah, jadi teks deskripsinya itu ada di dalam 3 bentuk, sedangkan pertanyaannya kan berbeda. Pertanyaannya sama, walaupun bentuk teks deskripsinya ada 3. Nah, jadi ketika anak yang menggunakan gaya belajar visual ini yang dengan teks ini mereka kebingungan. Ini maksudnya teksnya disuruh apa nih Bu? Gitu. Tapi bisa diatasi dengan baik gitu. Berarti kendalanya masih bisa diatasi ya Bu ya. Ya, syukurlah kalau memang bisa diatasi. Nah, kemungkinan untuk tindak lanjutnya kira-kira ke depannya, kira-kira tindak lanjutnya apa Bu untuk sesi selanjutnya? Adakah tindak lanjut yang harus Ibu lakukan atau bagaimana? Saya rasa saya harus memperbaikinya dengan lebih baik lagi, menjelaskan dengan lebih baik lagi supaya kedepannya kendala seperti itu tidak ada kejadian lagi dan anak-anak bisa langsung cepat memahami apa yang sudah masuk ke anak tersebut. Oh ya, oke, mungkin itu saja dari saya Ibu. Terima kasih atas penjelasan dan terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga kedepannya nanti pembelajaran yang Ibu laksanakan bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala dan tanpa ada halangan yang mengganggu aktivitas belajar yang sudah Ibu lakukan. Mungkin dari guru penggerak Pak Firdaus ada yang ingin disampaikan, tindak lanjut umpan balik atau bagaimana? Silakan Pak, saya persilakan. Oke, baik Ibu, Ibu Yana ya, dari tahapan coaching tadi, coachingnya dari tahapan awal kita itu sudah bagus. Bahwasannya memang para coach ini sudah menemukan jawabannya sendiri dari beberapa kendala yang ditemukan di dalam kelas, dan itu sudah sangat bagus. Bahwasannya setiap kendala yang ditemukan di dalam kelas itu harus ada mitigasi lebih awal dan bisa dilaksanakan. Dan mudah-mudahan ini jadi alur kita yang tadi, terutama kendala
bisa diatasi secepatnya gitu, untuk kebutuhan pembelajaran ini. Jadi itu saja umpan balik dari saya. Saya apresiasi untuk ibu dan ibu ya, yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan lebih lanjut di dalam kelas untuk depannya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatan Bapak Firdaus dan Ibu Syariah. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.